Halo teman-teman, nama saya Valentino Andres Octavianus Matupang, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai APBN, yaitu anggaran pembelanjaan, anggaran pendapatan dan belanja negara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat di dalam Undang-Undang APBN 2018 yang bertujuan untuk pembangunan Indonesia. Di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai struktur, prinsip, dan asasnya aja. Langsung aja kita ke struktur APBN. Struktur dan susunan APBN sejak tahun 1999 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena disusun berdasarkan prinsip anggaran tidak seimbang atau anggaran defisit, di mana sumber penerimaan dan sumber pembiayaan dipisahkan dengan tegas pada pos-pos yang berbeda. Anggaran defisit lazim digunakan oleh negara yang mengacu pada Government Financial Statistic atau GFS seperti Jepang. Dalam APBN sebelumnya, pos untuk menutup defisit berasal dari utang luar negeri atau disebut penerimaan pembangunan yang dibukukan pada pos penerimaan. Dalam APBN tahun 1999, utang luar negeri dimasukkan pada pos pembiayaan defisit. Dalam APBN tahun 1999, besarnya defisit dinyatakan secara eksplisit pada pos surplus atau defisit anggaran dan ditutup dengan sumber-sumber yang dinyatakan pada pos pembiayaan bersih. Dengan demikian APBN lebih transparan. Strukturnya ada 5. Satu, pendapatan negara dan hibah. Pendapatan negara dan hibah dibagi 2 lagi, penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak atau PNBK. Yang kedua, belanja negara. Belanja negara dibagi lagi menjadi 2, belanja pemerintah pusat dan anggaran belanja untuk daerah. Yang ketiga, keseimbangan primer, perbedaan statistik. Yang keempat, surplus atau defisit anggaran. Yang kelima adalah pembiayaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam APBN. APBN kita disusun atas dasar 3 prinsip. Yang pertama, prinsip anggaran berimbang. Yang kedua, prinsip anggaran dinamis. Dan yang ketiga, prinsip anggaran fungsional. Tapi perlu diingat, sejak tahun 1999 tidak lagi digunakan prinsip anggaran berimbang dalam menyusun APBN. APBN disusun berdasarkan prinsip anggaran defisit. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip anggaran defisit. Prinsip anggaran defisit bedanya dengan prinsip anggaran berimbang adalah bahwa pada anggaran defisit ditentukan pinjaman luar negeri tidak dicatat sebagai sumber penerimaan, melainkan sebagai sumber pembiayaan. Yang kedua, defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan dalam negeri ditambah sumber pembiayaan luar negeri atau bersih. Anggaran defisit mempunyai rumus PNH dikurang BN sama dengan DA. DAP sama dengan AP dikurang TP. PBDN sama dengan PKDN ditambah non PKDN. PBLN sama dengan PPLN dikurang PC PULN. Keterangannya bisa ditengok di sini. Selanjutnya anggaran berimbang. Anggaran berimbang itu rumusnya adalah PDN dikurang PR sama dengan TP. DAP sama dengan AP dikurang TP. Keterangannya bisa ditengok di sini. Yang kedua, prinsip anggaran dinamis. Ada anggaran dinamis absolut dan anggaran dinamis relatif. Yang pertama, anggaran bersifat dinamis. Absolut apabila tabungan pemerintah atau TP dari tahun ke tahun terus meningkat. Yang kedua, anggaran bersifat dinamis. Relatif apabila persentase kenaikan TP terus meningkat atau persentase ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pinjaman luar negeri terus menurun. Yang ketiga, prinsip anggaran fungsional. Anggaran fungsional berarti bahwa bantuan atau pinjaman luar negeri hanya berfungsi untuk membiayai
anggaran belanja pembangunan atau pengeluaran pembangunan, dan bukan untuk membiayai anggaran belanja rutin. Prinsip ini sesuai dengan Ajas Bantuan Luar Negeri, hanya sebagai pelengkap dalam pembiayaan pembangunan. Artinya semakin kecil sumbangan bantuan atau pinjaman luar negeri terhadap pembiayaan anggaran pembangunan, maka makin besar fungsionalitas anggaran. Tolak ukur kuantitatif untuk menentukan sampai seberapa jauh makna kata sebagai pelengkap. Misalnya, pertama, bila nilai RI lebih besar dari 50%, sama dengan bantuan atau pinjaman luar negeri sebagai sumber daya utama. Yang kedua, bila nilai RI 20% sampai 50%, sama dengan bantuan atau pinjaman luar negeri sebagai sumber dana penting. Ketiga, bila nilai RI di bawah 20%, sama dengan bantuan atau pinjaman luar negeri sebagai sumber dana pelengkap. Selanjutnya, pembahasan yang akan saya bahas mengenai azas APBN. Azas APBN itu ada 4. Pertama, azas kesatuan. Kedua, azas universalitas. Ketiga, azas tahunan. Keempat, azas spesialitas. Penjelasannya adalah, azas kesatuan itu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen atau anggaran. Yang kedua, azas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang ketiga, azas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Yang keempat, azas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas pertunjukannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus APBN. Siklus APBN itu, APBN adalah cara pembuatan anggaran pembelanjaan dan belanja negara. Suatu negara menyusun anggarannya adalah sebagai berikut. Pertama, menyusun APBN. Menyusun APBN ini dilakukan pada Januari sampai Juli di tahun N-1. Maksudnya N-1 ini tahun sebelum APBN itu dilaksanakan. Yang kedua, penetapan APBN dilakukan tanggal 16 Agustus sampai Oktober tahun N-1. Yang ketiga, pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN dilakukan dari Januari sampai Desember tahun APBN itu dilaksanakan, atau tahun N. Keempat, perubahan APBN dilaksanakan di November tahun N. Yang kelima, pertanggungjawaban APBN diminta di bulan Juli N+1, berarti di tahun selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jurnal kebijaksanaan keuangan negara dalam kaitannya dengan APBN dan permasalahannya, yang dibuat oleh Marzuki Usman. Jurnalnya bisa ditengok nanti di link deskripsi. Saya hanya akan membaca aja di awalnya aja. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN pada hakikatnya merupakan pelaksanaan kebijaksanaan keuangan negara yang secara konstitusional diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan dituangkan di dalam garis-garis besar haluan negara. Dari jurnal ini dapat kita simpulkan bahwa anggaran berimbang yang dinamis tetap merupakan prinsip yang dianut pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan APBN, dengan sejauh mungkin mengusahakan tabungan pemerintah yang semakin besar. Selanjutnya, penerimaan negara diusahakan bersumber utama pada penerimaan di luar migas, terutama penerimaan perpajakan, mengingat sumber luar negeri lebih dipengaruhi faktor-faktor eksternal dan dapat mengurangi kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Penciptaan iklim yang menunjang tersebut terus dilakukan mengingat FDI secara langsung dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Sekian aja pembahasan yang saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.